Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kenalin, nama aku Ardianiza Mahendra. Kali ini mendapatkan tugas video dari mata kuliah Teknologi Reproduksi dan Pembibitan Ternak. Pada tugas kali ini, saya akan membahas perbedaan organ reproduksi betina pada sapi, domba atau kambing, kuda, babi, dan ayam. Baiklah, langsung saja pada pembahasannya. Baiklah, yang pertama yaitu organ reproduksi pada unggas. Contohnya ayam. Pada unggas betina hanya memiliki satu ovarium yang berfungsi, yaitu ovarium di bagian kiri, sedangkan ovarium bagian kanan mengalami pengecilan atau tidak aktif. Bentuknya mirip seperti segerombolan buah anggur karena berisi banyak folikel dengan ukuran berbeda-beda. Folikel ini berisi kuning telur yang akan dilepaskan menuju saluran telur atau yang disebut oviduct. Pada oviduct ini yaitu tempat lewatnya ovum dan pembentukan bagian telur. Oviduct sendiri terdiri dari infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan vagina. Bagian-bagian dari oviduct ini memiliki fungsi-fungsi tersendiri, yaitu seperti infundibulum, tempat corong atau menangkap ovum, magnum, tempat pembentukan albumen, isthmus, tempat pembentukan membran kerawang, uterus, tempat pembentukan cangkang keras dari kalsium sekaligus pewarna cangkang, dan vagina, yaitu saluran akhir untuk mengeluarkan telur dan juga tempat penyimpanan sperma sementara. Dan yang terakhir yaitu kloaka. Kloaka merupakan saluran gabungan untuk sistem reproduksi, urin, dan pencernaan. Selanjutnya yaitu organ reproduksi pada sapi. Pada sapi betina memiliki dua ovarium, yaitu bagian kiri dan kanan. Berbeda dengan unggas yang hanya memiliki satu ovarium. Fungsi dari ovarium ini yaitu menghasilkan ovum atau sel telur dan hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron. Ovarium berisi folikel yang berkembang, kemudian ovulasi terjadi saat folikel matang pecah dan melepaskan ovum. Setelah itu lanjut ke oviduct atau tuba fallopi. Oviduct ini yaitu saluran tipis yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Oviduct sendiri yaitu tempat pembuahan atau tempat fertilisasi terjadi, yaitu pertemuan sperma dan ovum. Lanjut lagi ke uterus atau rahim. Pada sapi memiliki rahim tipe bercabang dua, yaitu terdiri dari tanduk rahim dan badan rahim. Fungsi rahim sendiri yaitu tempat implantasi embrio, perkembangan janin, dan kontraksi saat melahirkan. Lanjut lagi ke serviks. Serviks ini merupakan bagian sempit yang memisahkan rahim dan vagina. Pada sapi, serviks tebal, panjang, dan berlipat-lipat. Fungsinya yaitu menghalangi masuknya bakteri ke dalam rahim, mengatur jalannya sperma, dan menjadi jalur keluarnya anak saat melahirkan. Ada juga vagina. Vagina merupakan saluran reproduksi yang menghubungkan serviks dengan vulva. Fungsinya yaitu sebagai saluran kopulasi atau kawin, jalan lahir anak, dan tempat pengeluaran cairan reproduksi. Juga ada vulva. Vulva yaitu bagian paling luar organ reproduksi. Fungsinya yaitu sebagai pintu keluar masuk saluran reproduksi. Sama halnya dengan kambing. Kambing juga memiliki organ reproduksi yang hampir sama dengan sapi. Bedanya terdapat pada ukuran dari organ reproduksi kambing lebih kecil dibandingkan sapi. Juga uterus kambing punya tanduk rahim lebih sempit sesuai dengan ukuran tubuh dan janinnya yang lebih kecil. Serviks kambing memiliki lipatan yang lebih rapat dan berliku-liku dibandingkan sapi, sehingga inseminasi buatan IB lebih sulit dilakukan. Vagina lebih pendek dibandingkan sapi. Juga kelahiran kambing lebih sering melahirkan anak kembar, sementara sapi biasanya hanya satu anak. Baiklah, lanjut ke organ reproduksi pada babi betina. Babi betina memiliki dua ovarium sama seperti sapi dan kambing, namun ovarium ini berfungsi menghasilkan banyak ovum sehingga babi bisa melahirkan banyak anak sekaligus dalam satu siklus. Untuk oviduct itu sama seperti sapi dan kambing, salurannya menghubungkan ovarium dengan rahim.
tempat terjadinya fertilisasi, dan dindingnya dilapisi silia untuk membantu pergerakan ovum menuju rahim. Sedangkan pada uterusnya, babi memiliki rahim dengan tanduk rahim yang panjang dan berpilin. Bentuk ini memungkinkan janin menempel di sepanjang tanduk rahim, sehingga babi bisa menampung banyak embrio sekaligus, berkisar antara 12-16 ekor bahkan lebih. Rahim menjadi tempat implantasi embrio dan perkembangan janin sampai lahir. Untuk serviknya itu memiliki bagian sempit yang memisahkan rahim dan vagina. Pada babi, serviks memiliki bentuk spiral atau berpilin sesuai dengan bentuk penis babi jantan yang juga spiral. Fungsinya melindungi rahim dari infeksi, mengatur masuknya sperma, dan sebagai jalur lahir anak. Ada juga vagina yang merupakan saluran menghubungkan serviks dan vulva. Terus juga ada vulva, bagian paling luar dari organ reproduksi. Lanjut ke organ reproduksi terakhir, yaitu organ reproduksi pada kuda betina. Pada kuda betina, kuda memiliki 2 ovarium, bentuknya unik seperti kacang ginjal. Berbeda dengan sapi dan kambing, ovulasi hanya terjadi pada bagian tertentu yang disebut ovulation fossa. Fungsinya menghasilkan ovum atau sel telur, serta hormon estrogen yang menimbulkan birahi dan progesteron untuk menjaga kebuntingan. Pada ovida atau tuba fallopi, saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim tempat pembuahan fertilisasi, dan dindingnya memiliki silia untuk membantu pergerakan sel telur menuju rahim. Pada uterus, rahim kuda bertipe bicornuate atau bercabang 2, tetapi cabangnya simetris dan relatif pendek dibandingkan babi. Untuk rahimnya berfungsi sebagai tempat implantasi embrio, pertumbuhan janin, dan kontraksi saat melahirkan, sama seperti ruminansia pada umumnya. Sedangkan pada serviks lebih sederhana dibandingkan sapi atau kambing, bentuknya relatif pendek, elastis, dan tidak terlalu berlipat, sehingga lebih mudah untuk dilewati sperma. Serviks menjadi pintu penghubung antara rahim dan vagina, sekaligus pelindung rahim dari infeksi. Juga ada vagina seperti ruminansia lainnya, yaitu saluran penghubung antara serviks dan vulva. Dan yang terakhir, vulva, yaitu bagian paling luar dari organ reproduksi. Jadi itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu pada organ reproduksi unggas hanya memiliki 1 ovarium, yaitu ovarium kiri yang berfungsi dan tidak memiliki rahim. Sedangkan pada ruminansia seperti sapi, kambing, dan kuda itu memiliki ovarium bercabang 2 dan memiliki rahim. Sedangkan pada babi memiliki ovarium yang bercabang panjang dan memungkinkan babi tersebut dapat melahirkan anak dengan jumlah yang banyak sekaligus. Itu saja video